Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih pada kesempatan sore ini kita kembali berjumpa bertatap muka secara online atau secara daring untuk melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah akuntansi keuangan 2. Nah, untuk kesempatan sore ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah berbicara tentang akuntansi utang, di mana di situ ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang, yang mana salah satu contoh daripada utang jangka panjang adalah utang hipotek, ya, dan sudah kita pelajari bersama. Dan juga di situ juga ada wesel jangka panjang ya, dan masih banyak lagi untuk utang jangka panjang. Nah, untuk pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan yaitu untuk materi yang berkaitan dengan akuntansi modal saham. Untuk itu kita bisa sama-sama ya yang berkaitan dengan modal saham. Oke. Jadi pada pertemuan awal di situ kita sudah menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan akuntansi modal. Nah, di mana salah satu daripada jenis modal di sini adalah modal saham. Jadi memang kalau kita bicara tentang modal di sini kita bisa melihat ada beberapa jenis struktur modal yang ada di dalam perusahaan. Di mana di situ ada struktur modal perseorangan, ada struktur modal persekutuan, dan ada juga struktur modal perseroan terbatas dan juga struktur modal untuk kepemilikan BUMN. Oke. Dan juga ada struktur modal koperasi. Nah, di sini kita akan berbicara tentang struktur modal saham. Oke. Saya kira kalau kita bicara tentang saham ini merupakan sesuatu yang sangat familiar ya, sangat familiar, dan tentunya di situ juga Anda sudah terbiasalah dengan istilah saham. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang saham sendiri, ini merupakan sebuah surat berharga yang dimiliki oleh orang, ya, masuk dalam kategori investasi, ya, surat berharga, yang mana di sini menunjukkan kepemilikan daripada perusahaan. Dalam artian bahwasannya hak kepemilikan daripada seseorang di dalam suatu perusahaan ini bisa ditunjukkan atas prosentase daripada kepemilikan saham yang dimiliki oleh seseorang. Oke, itu gambaran secara sederhana tentang saham. Jadi memang ada, kalau kita bicara tentang saham ini memang ada dua jenis ya, ada saham yang sifatnya terbuka dan ada juga sifatnya yang tertutup. Nah, mungkin sedikit banyak tentang saham sudah pernah kita bicarakan, sudah pernah kita diskusikan pada awal-awal pertemuan kemarin. Nah, untuk itu kita bisa lanjut ke materi berikutnya tentang saham. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis saham. Jadi kalau kita bicara tentang saham, memang di sini ada beberapa jenis yang mana tentunya di sini didasarkan atas kategori-kategori tertentu. Nah, jenis saham yang didasarkan atas penetapan nilai saham. Jadi di sini saham dengan nilai nominal ini yang pertama, di mana saham ini adalah saham yang mencantumkan nilai di dalam saham yang bersangkutan. Jadi jika nilai penempatan ini lebih besar daripada harga jual, ini disebut dengan bis agio modal saham. Sedangkan kalau nilai penempatan lebih kecil daripada harga jual, ini disebut dengan agio modal saham. Nah, ini. Jadi dari sini jelas ya bahwasanya memang kalau kita melihat untuk saham yang memiliki nilai nominal di situ setiap lembar saham di situ memang dicantumkan nilai daripada saham tersebut ya. Jadi berapa nilai sahamnya? Jadi misalkan per lembar Rp1.000, per lembar Rp10.000. Nah, ini jelas. Kemudian ketika saham-saham tersebut diperjualbelikan, di mana ketika saham ini dijual, ternyata harga jualnya ternyata lebih besar, ya, lebih besar harga jualnya dari nilai penempatan. Maka di sini disebut dengan agio. Sedangkan kalau harga jualnya lebih kecil daripada nilai penempatan, maka ini disebut dengan dis agio. Itu untuk jenis saham yang pertama. Kemudian untuk jenis saham yang kedua ini adalah saham tanpa nilai nominal. Jadi ini jelas saham yang tidak mencantumkan sesuatu nilai dalam setiap lembarnya.
di mana saat penempatan saham ini dapat dicatat sebesar harga jual. Jadi di sini pada saham ini tidak mencantumkan nilai nominal. Nah, kemudian bagaimana untuk menetapkan daripada nilai nominal tersebut? Nah, ini memang sifatnya fleksibel. Dalam artian ketika penempatan itu dijual apa berapa? Nah, ini mengacu pada harga jual. Kalau misalkan harga jualnya dijual ternyata laku per lembarnya adalah 10.000, berarti di situ harga jualnya adalah 10.000 dan itu merupakan nilai nominal daripada sahamnya. Di samping itu juga harga minimum yang ditetapkan ini juga bisa. Jadi tidak mengacu pada harga jual tetapi harga minimum yang ditetapkan. Jadi per lembar saham minimum misalkan 10.000. Nah, berarti di sini tentunya nantinya ini bisa kita jadikan sebagai acuan bahwasanya harga minimum daripada saham ini adalah 10.000. Kemudian di sini juga bisa menggunakan acuan nilai yang ditetapkan. Jadi walaupun di dalam tampilan lembar saham di sini tidak mencantumkan nilai daripada penempatan saham, tetapi di situ untuk menentukan nilainya ini ditetapkan secara langsung, ya. Jadi misalkan per lembar saham misalkan 5.000, per lembar saham 10.000. Nah, ini berarti mengacu pada nilai yang ditetapkan. Oke, baik. Jadi itu adalah untuk dua jenis saham, ya, jenis saham yang didasarkan atas penetapan nilai sahamnya. Kemudian yang kedua di sini untuk saham yang didasarkan atas hak-hak kepemilikan. Jadi di sini kita melihat ada dua jenis saham. Yang pertama ada saham biasa dan yang kedua ada saham preference. Kalau saham biasa ini adalah saham yang tidak memiliki hak-hak istimewa, ya. Jadi biasa pada umumnya. Sedangkan kalau untuk saham preferen ini adalah saham yang memiliki hak istimewa. Hak-hak istimewa itu antara lain misalkan berkaitan dengan laba. Jadi di situ nanti sebesar 5% persentase tertentu, ya, dihitung dari nominal saham ini misalkan saja. Kemudian dalam pengembalian modal apabila perusahaan dibubarkan, nah ini. Jadi ada, ya. Kemudian dapat ditukar dengan saham biasa. Kemudian hak suara tertentu dalam pemegang rapat ini. Saham preferen kumulatif ini adalah saham yang mendapatkan dividen terus-menerus walaupun perusahaan rugi. Nah, ini. Kemudian ada saham preferen tidak kumulatif, saham yang tiap tahunnya tidak mendapatkan dividen. Tapi tentunya di sini ada keuntungan dari pemilikan saham, ya, dalam artian pembagian keuntungannya ini tentunya tidak dalam bentuk dividen tapi dalam bentuk yang lain. Kemudian saham preferen yang berpartisipasi ini adalah saham yang mendapatkan hak yang sama seperti saham biasa. Ada partisipasi penuh dan ada partisipasi setengah atau tidak penuh. Nah, ini adalah merupakan jenis-jenis saham yang didasarkan atas hak-hak yang dimiliki. Oke. Nah, kemudian ini sebagai contoh, ya, ilustrasi. Sebuah perusahaan terbatas mempunyai saham yang beredar sebagai berikut. Jadi saham preferen 5% berpartisipasi penuh dengan nominal 10 juta. Kemudian di sini ada saham biasa nominalnya 20 juta. Kemudian dividen yang akan dibagikan ini berjumlah 3.600.000. Oke, baik. Nah, dari ilustrasi contoh soal di sini kita bisa melihat bagaimana penyelesaiannya berkaitan dengan ini, ya, di dalam hak-hak atas kepemilikan daripada saham ini, ya. Nah, jadi di sini ini adalah untuk perhitungan saham biasa. Ini posisinya harusnya agak geser ke kiri, ya, ini, ya, maaf agak sedikit kurang pas, ya, ini, ya, bergeser. Jadi untuk saham preferen ini adalah sebesar 5% ini, ya. Saham preferen 5% berpartisipasi penuh 10 juta. Makanya di sini untuk saham preferennya ini adalah 5% dikalikan dengan 10 juta ini. Jadi sama dengan 500.000. Sedangkan untuk saham biasa ini 5% dari 20 juta. Sehingga di situ 1 juta. Nah, ini. Ini adalah untuk saham preferen. Ini adalah bisa kita lihat, ya, ada perbedaan. Kemudian untuk saham preferen dan saham biasa ini sisa dividennya ini adalah 3.600.000, ya. Ini dikurangi dengan 1.500.000 jadi sama dengan 2.100.000.
Nah ini total sahamnya ini sama dengan 10.000 ditambah dengan 20.000, maaf ya 10 juta tambah 20 juta sama dengan 30 juta. Kemudian di situ ya untuk saham ini, jadi sisa sahamnya per total nominal saham dikalikan dengan 100%. Jadi 200 ini 2.100.000 dibagi 30 juta sama dikalikan dengan 100%, jadi sama dengan 7%. Nah, ini, jadi kalau kita melihat dari sini kan tampak ya bahwasannya memang ini adalah merupakan contoh ilustrasinya ya. Oke. Baik, jadi di sini kita lihat saham ini karena ada yang belum dibagikan, ini adalah sebesar berapa itu? Sebentar ya. Oke, jadi dari sini tampak ya bahwasanya untuk saham yang dividen yang dibagikan ini adalah 3.600.000. Kemudian untuk saham ini yang sudah dibagikan adalah 1 juta, ini dividen ya. Dividen yang dibagikan ini adalah 1.500.000, jadi sama dengan sisanya adalah 2.100.000. Nah, 2.100.000 ini adalah merupakan sisa, ini dikalikan dengan total sahamnya ini adalah 30 juta ya. Jadi 10 juta untuk saham preferen, 20 juta untuk saham biasa sehingga di bawah 7%. Nah, sehingga di sini kita lihat untuk saham preferen ini sisa 7% dikalikan dengan 10 juta jadi sama dengan 700, sedangkan saham biasa 7 juta dikali 7% maaf dikalikan dengan 20 juta jadi 1.400.000. Sehingga di sini kita lihat penerimaan untuk dividen untuk saham biasa karena ini berpartisipasi penuh maka di sini nanti sama dengan 500 ditambah 700 jadi sama dengan 2 juta 1.200.000 ya. Kemudian untuk saham biasa ini adalah untuk 10 juta 1 juta ditambah 1.400.000 jadi 2.400.000. Nah, ini adalah gambaran yang berkaitan dengan proses perhitungan untuk dividen yang nanti bisa diterima oleh perusahaan itu. Oke, baik. Nah, kemudian jadi dengan demikian masing-masing saham ini menerima dividen dengan tarifnya adalah 5% ditambah 7%. Jadi masing-masing mendapatkan bagian dividen dengan tarif 12%, yaitu rincian 5% kemudian ditambah dengan 7%. Oke. Oke, baik. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan. Oke, nanti kalau ada pertanyaan di sini nanti bisa disampaikan ya langsung. Oke, nah selanjutnya di sini kita lihat ini kelanjutannya ya. Jadi apabila saham preferred dalam contoh di atas ini merupakan partisipasi penuh sampai dengan 8%. Nah, maka di sini untuk pembagian dividennya ini untuk saham preferred 5% dikalikan dengan 10 juta jadi 500.000 ini saham biasa kosong. Kemudian untuk saham biasa 5% dikalikan dengan 20 juta, maka di sini hasilnya adalah 1 juta. Nah, kemudian untuk saham preferen ini untuk saham preferen karena ini berpartisipasi penuh sampai dengan 8%, maka di sini sisanya adalah 3%. Jadi 3% dikalikan dengan 10 juta jadi sama dengan 300.000. Sedangkan untuk saham biasa ini karena untuk dividen yang dibagikan adalah 3.600.000, berarti 3.600.000 dikurangi pertama 500.000 ditambah dengan 1 juta, kemudian dikurangi tambah dengan 300.000. Jadi ini 500.000 ini adalah saham yang sudah dibagikan ya dividennya, kemudian 1 juta ini kemudian 300, sehingga di situ nanti sisanya adalah 1.800.000. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya untuk saham preferen untuk dividen yang diterima adalah 800.000, sedangkan kalau untuk saham biasa dividen yang diterima adalah 2.800.000. Nah, kita bisa membandingkan dengan contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama ini ditetapkan untuk prosentase daripada dividen yang dibagikan
kepada masing-masing itu adalah 5%, baik untuk saham preferred maupun saham biasa. Sehingga masing-masing dapat bagian dividen dari 5%-nya ada 500.000 dan 1 juta. Nah, kemudian di sini tentunya karena yang dibagikan 3.600.000, maka ini 3.600.000 dikurangi dengan 1.500.000 sehingga di situ ada 2.100.000. Nah, ini nanti yang akan dibagikan, kemudian berapa persentasenya ini. Ya, oke. Sedangkan kalau untuk contoh yang kedua, ini partisipasi penuhnya sampai dengan 8%. Ini diberapani 8% untuk saham preferred. Maka di sini kalau tadi sudah pertama dikalikan dengan 5%, kemudian nanti yang kedua dikalikan dengan 3%. Oke. Oke, jadi ini gambaran perbedaan dengan ilustrasi yang pertama. Nah, kemudian persentase dividen tiap-tiap jenis saham ini adalah sebagai berikut. Jadi untuk saham preferred, ini untuk persentasenya ya, ini adalah 800, ini 800 ini dibalikan dengan per 10 juta ya. Jadi sama dikalikan dengan 100 jadi sama dengan 8%. Oke, sesuai ya. Kemudian di sini partisipasi penuh sampai dengan 8%. Sedangkan untuk saham biasa di sini kita lihat untuk dapat bagian dividennya adalah 2.800.000 dibagi dengan 20 juta dikalikan dengan 100 sehingga di sini 14%. Oke. Jadi ini adalah contoh ilustrasi yang berkaitan dengan perhitungan ya untuk saham preferred maupun saham biasa. Oke. Jadi di situ kita bisa melihat dari contoh ilustrasi yang ada di sini dalam rangka untuk memberikan pemahaman ya tentang pembagian dividen terkait dengan jenis saham yang preferred maupun yang biasa. Nah, ini kebetulan dari hasil perhitungannya ini menunjukkan bahwasannya bagian yang diterima oleh saham biasa ini nilainya lebih besar dibandingkan dengan saham preferred. Baik. Nah, ini untuk soal sebuah perusahaan terbatas ya, ini perseroan terbatas mempunyai saham yang beredar sebagai berikut. Saham preferred ini 8%, ini berpartisipasi penuh. Nominalnya adalah 25 juta. Kemudian untuk saham biasa ini nominalnya adalah 30 juta. Nah, dividen yang akan dibagikan ini sejumlah 6.300.000. Nah, selanjutnya di situ hitunglah diminta pembagian dividen untuk masing-masing saham. Ini yang pertama. Kemudian berapa tarif dividen untuk masing-masing saham. Oke. Nah, contoh soal ini ya, latihan soal ini silahkan nanti Anda bisa kerjakan ya, mengacu pada contoh yang ada di atas ini. Silahkan Anda kerjakan dan di sini nanti bisa Anda kumpulkan ya. Anda kumpulkan melalui WhatsApp saja langsung biar nanti bisa langsung saya lihat ya hasil pekerjaan kalian. Oke. Itu adalah untuk tugas untuk evaluasi ya dari pembahasan yang berkaitan dengan akuntansi modal saham. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjut ya. Ini nanti ya jangan lupa. Jadi ini untuk soal ini itu nanti Anda kerjakan ya. Anda cukup menghitung pembagian dividen untuk masing-masing saham dan berapa tarif dividen daripada masing-masing. Jadi contohnya nanti ya kurang lebihnya seperti inilah ya. Di dalam perhitungannya pembagian masing-masing seperti ini 1.200.000 dan 2.400.000. Kemudian untuk dividen tarif dividennya ini adalah 5% kali 7% 12%. Nah, ini contohnya seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Pembahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan pencatatan modal saham. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang pencatatan modal saham, ini merupakan pencatatan yang memang sifatnya sama ya seperti pencatatan modal pada umumnya. Ya, di mana memang di sini tentunya modal saham juga dicatat pada sisi kredit. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di dalam pencatatan modal saham ini dapat digunakan dua cara. Nah, ini. Jadi
Ini yang berkaitan dengan pencatatan untuk modal saham. Jadi di sini pencatatannya ini dapat digunakan dua cara. Cara yang pertama ini dilakukan adalah pencatatan yang dilakukan sejak penempatan. Jadi pada saat penjualan, jadi sejak penempatan ini sama artinya sejak penjualan. Jadi pada saat saham ini dijual, nah ini adalah baru dilakukan proses pencatatan. Nah, karena di sini proses pencatatan ini dilakukan sejak penempatan atau pada saat penjualan, maka tentunya di sini nanti untuk pencatatannya tahap awal yaitu pada saat saham ini diterbitkan, maka di situ tidak ada aktivitas pencatatan. Ya ini. Nah, sedangkan aktivitas pencatatan baru dimulai pada saat penempatan. Nah, karena memang pencatatannya sejak penempatan. Nah, pencatatannya bagaimana? Ini berarti kas ya atau piutang pendaftaran saham pada modal saham. Jadi di situ nanti ketika saham-saham ini ditempatkan dan di situ terjual, maka di sini nantinya penerimaan kas ini nanti akan masuk ke perusahaan, sedangkan sumber penerimaan kas ini berasal dari modal saham. Oke, baik, itu adalah gambaran ya berkaitan dengan penempatan ya atau pencatatan sejak penempatan. Kemudian pencatatan yang kedua ini adalah pencatatan yang dilakukan sejak penerbitan. Jadi di sini pada saat penerbitan saham ini sudah dilakukan pencatatan. Nah, maka di sini ada dua kali proses pencatatan. Kalau tadi sejak penempatan, proses pencatatan hanya dilakukan sekali yaitu pada saat penempatan. Sedangkan pada saat penerbitan tidak dilakukan pencatatan. Sedangkan kalau untuk yang kedua ini sejak penerbitan, maka untuk proses pencatatannya itu dilakukan dua kali. Sejak saat penerbitan dilakukan pencatatan, kemudian saat penempatan ini juga dilakukan pencatatan. Nah, maka di sini kita lihat pada saat penerbitan ini nanti pencatatannya adalah modal saham yang belum ditempatkan, ya karena ini baru diterbitkan, maka belum dilakukan proses penempatan atau penjualan. Ini kita catat pada sisi debit, sisi kreditnya adalah modal saham yang diotorisasikan. Ini adalah untuk sejak penerbitan ya. Kemudian yang kedua ini pencatatan yang dilakukan pada saat penempatan. Jadi di sini adalah kas ya atau piutang pendaftaran saham. Ini tergantung ya. Jadi ketika jual saham ini diterima tunai ya berarti kas, tetapi kalau secara kredit atau belum dibayar tunai ya berarti piutang. Ya, makanya di atas ini juga sama. Pada modal saham yang ditempatkan. Jadi kalau tadi pada modal saham yang belum ditempatkan ini menempati sisi debit ketika penerbitan, tetapi pada saat penempatan ini nanti diletakkan pada sisi kredit dalam artian ini sudah berkurang dan di sini menjadi kas atau piutang. Oke, baik. Itu adalah contoh, maaf ya, ini adalah konsep yang berkaitan dengan pencatatan ya, pencatatan daripada modal saham. Oke. Oke, nah ini beberapa hal yang memang dalam pencatatan penempatan modal saham ini ya. Jadi yang pertama, apabila saham ini mempunyai nilai nominal, maka perkiraan modal saham selamanya di kredit maupun di debit sebesar nilai nominal ya. Kemudian apabila saham tanpa nilai nominal, maka perkiraan modal saham ini akan di kredit maupun di debit sebesar harga jual atau nilai yang ditetapkan. Nah, ini adalah di dalam proses penentuan nilai nominal daripada saham. Jadi apabila saham ini punya nilai nominal, maka perkiraan modal saham ini bisa di debit atau di kredit sebesar nilai nominalnya. Jadi kalau contoh tadi kan ada dua jenis saham, ada yang punya nilai nominal dan ada yang tidak. Jadi kalau selembar saham di situ ada nilai nominal misalkan 10.000, nah maka di situ ketika saham ini dilakukan proses pencatatan pada penempatan modal saham, maka di situ ditulis ya sebesar 10.000 modal saham. Dan yang kedua ini apabila tidak ada mempunyai nilai nominal, maka di dasar di dalam proses
ini pencatatannya ini adalah didasarkan atas harga jual. Jadi saham yang tidak punya nilai nominal ketika dijual itu laku berapa? Nah, ini yang ditetapkan sebagai nilai nominal. Atau bisa juga digunakan nilai yang ditetapkan. Jadi berapa sih nilai yang ditetapkan? Nah, ini adalah contoh ya. Baik, itu adalah gambaran yang berkaitan dengan kemungkinan ya pencatatan di dalam penempatan modal saham. Jadi ini nanti bisa dilihat apakah suatu saham punya nilai nominal atau tidak. Karena di dalam proses pencatatan saldo ini tentunya sangat penting sekali. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, kalau tadi adalah yang pertama apabila saham mempunyai nominal, kemudian apabila saham tidak punya nominal. Nah, ini kelanjutannya berkaitan dengan beberapa dalam pencatatan penempatan modal saham. Nah, ini apabila saat pendaftaran harga saham tidak segera dibayar lunas, melainkan pembayaran hanya sebagian berupa uang muka, maka pencatatannya ini sebagai berikut. A, yang pertama ini ya, harga saham yang belum dicatat, ini nanti untuk debitnya dalam perkiraan piutang pendaftaran saham, sedangkan untuk kreditnya adalah setiap diterima pembayaran dari pemesanan saham atau modal saham. Kemudian yang kedua, yang B, ini jumlah saham yang dipesan sebesar nilai nominal. Ini dicatat pada saat pendaftaran. Jadi debit saat penyerahan saham apabila telah lunas atau jika pesanan tersebut dibatalkan atau modal saham. Kemudian yang C, yang kredit, ini adalah modal saham yang dipesan. Kemudian yang C, ini adalah penyerahan saham yang dipesan dilakukan apabila harga saham telah dilunasi oleh pemesan. Ini saat penyerahan dicatatnya adalah debit saham yang dipesan, kredit ini adalah modal saham. Oke, baik. Itu adalah merupakan konsep ya dasar yang berkaitan dengan pencatatan daripada modal saham. Jadi di sini Anda perlu mengingat-ingat bahwasanya di dalam pencatatan untuk modal saham ini dilakukan pertama adalah sejak penempatan dan yang kedua adalah sejak penerbitan. Oke, jadi ada dua itu ya. Oke, baik, silahkan sampai sini kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi perkuliahan untuk sore ini. Oke, baik, jangan lupa ya tugas yang tadi saya berikan itu silakan nanti bisa Anda kerjakan ya. Ini untuk tugasnya, ini ada tugas Anda kerjakan, kemudian nanti bisa Anda kirim melalui WhatsApp langsung biar nanti bisa saya lihat pekerjaan Anda. Oke, ini nanti Anda kerjakan ya, jangan lupa. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada untuk perkuliahan pada petang ini, saya kira cukup ya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ya dalam materi perkuliahan untuk sore ini bisa Anda terima dan bisa Anda pahami dengan baik. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan juga ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, jangan lupa ya selalu mengenakan masker ya dan juga rajin cuci tangan ya dengan sabun, kemudian juga hindari kerumunan dan juga jaga jarak ya. Ini adalah merupakan upaya yang saya kira sangat-sangat sederhana tapi kontribusinya luar biasa dalam rangka untuk mencegah terjadinya penularan daripada wabah virus COVID-19. Semoga COVID-19 ini bisa segera berlalu. Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tugas dan juga untuk absensi disiapkan. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya akhiri. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.